berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Postecoglou kritik Tottenham. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou kesal melihat timnya gagal menang usai unggul. Hasil yang bikin kesal Postecoglou sebagai manajer karena menilai timnya tidak bermain efisien dan malah membuang peluang. Lagi-lagi kami mendominasi laga dan tidak bisa menjadikan itu sebuah kemenangan. Malah kami memberikan kesempatan kepada lawan, ujar Postecoglou di Sky Sport. Tottenham kalah lagi, tak bisa diterima. Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan meski sempat memimpin lebih dulu. Hasil tersebut sungguh tak bisa diterima oleh The Lilywhites. Posisi tim asuhan Ange Postecoglou itu memang belum beranjak dari posisi 5 klasemen sementara dengan 27 poin dari 15 laga. Namun mereka kini dipepet oleh Manchester United yang hanya kalah selisih gol dan kini tertinggal 9 poin dari Arsenal di puncak. Tottenham ukir rekor pahit. Spurs kalah 1-2 saat menjamu West Ham di Tottenham Hotspur Stadium. Mereka tercatat sebagai klub pertama di Premier League yang gagal menang di 5 partai beruntun setelah mencetak gol duluan. Catatan pahit tak berhenti di sana. Spurs juga jadi tim pertama yang kalah 3 pertandingan kandang beruntun dari posisi memimpin 1-0. Kaki-kaki lelah pemain Newcastle dihajar Everton. Newcastle United tak berdaya di kandang Everton, hasil yang terbilang tak mengejutkan untuk manajer Newcastle Eddie Howe. Pasalnya badai cedera membuatnya sulit merotasi tim sehingga harus memakai starting 11 yang sama di 4 pertandingan beruntun, yang berakibat menurunnya kondisi fisik para pemain. Tenggat waktu dari Madrid untuk Mbappe. Real Madrid akan kembali bergerak di bulan Januari demi mengamankan tanda tangan Kylian Mbappe di akhir musim ini. Namun mereka kini tak mau lagi terjebak dalam drama bertele-tele dan memasang tenggat waktu. Jika sampai 15 Januari Mbappe tak kunjung mengiyakan proposal Madrid, maka El Real akan bergerak mencari penggantinya. Juventus versus Napoli, Bianconeri waspadai rekor tandang Partenope. Juventus akan ditantang Napoli dalam lanjutan Serie A akhir pekan ini. Napoli tak bisa dianggap remeh, meski sedang inkonsistensi di Serie A, namun mereka tampil memukau saat bermain di kandang lawan. Itu dibuktikan lewat 5 kemenangan dan 2 hasil imbang di markas lawan. Arda Güler potensi debut di Madrid lawan Villarreal. Arda Güler belum membuat debut bersama Real Madrid. Tanda-tanda baik terkait Arda Güler sudah mulai terlihat. AS menyebut pemain berusia 18 tahun itu bisa masuk skuad saat Madrid menjamu Villarreal Senin 18 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Evra menaruh rasa curiga soal situasi Varane di MU. Ex-back kiri Manchester United, Patrice Evra curiga dengan ketiadaan sosok Raphael Varane di skuad asuhan Erik ten Hag untuk saat ini. Menurutnya, pasti ada yang salah dengan situasi tersebut. Lebih lanjut, Evra menilai tidak ada yang salah dengan memainkan Shaw sebagai bek tengah. Namun, pertanyaannya adalah, ada apa dengan Varane sehingga ia tidak dimasukkan ke tim? Viking FK terpukul dengan kepergian Sain Patinama. Direktur olahraga Viking FK, Erik Nevland, menyatakan cukup terpukul dengan kepergian Shane Patinama.
sebab klub masih membutuhkan jasa pemain timnas Indonesia itu. Nevlan mengatakan Patinama merupakan salah satu rekrutan tersukses Viking dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas sang pemain disebutnya memberikan warna baru bagi tim. Arsenal tertarik untuk mengamankan jasa bek Bayer Leverkusen. Arsenal dikabarkan ikut tertarik untuk bisa mengamankan jasa bek Bayer Leverkusen yaitu Jeremy Frimpong. Bek berusia 22 tahun tersebut memang saat ini menjadi salah satu pemain yang naik daun dari skuad Leverkusen. Arsenal akan mencoba mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengamati potensi Frimpong dan perkembangannya ke depan bersama skuad Leverkusen. Jika pengamatan ini memiliki hasil yang positif, maka Arsenal akan bergerak tahun 2024 mendatang untuk mengamankannya. Son Heung-min kecewa berat usai Spurs dipermalukan West Ham. Kapten Tottenham Hotspur Son Heung-min mengaku tak bisa menerima kekalahan dari West Ham United pada laga kandang dini hari tadi. Lily White kalah dengan skor tipis 2-1. Spurs hanya mampu meraih 1 poin dari 5 pertandingan terakhir mereka di Liga. Layak atau tidak layak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tak penting lagi dibahas. Kami kalah dalam pertandingan ini. Ini tidak dapat diterima. Anda seharusnya bisa memenangkannya. Sebagai pemain kami harus bertanggung jawab, kata Heung-min. Everton keluar dari zona degradasi, begini reaksi Sendais. Everton meraih hasil yang benar-benar memuaskan. Pasalnya saat mereka menjamu Newcastle United di Goodison Park, The Toffees meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini membuat The Toffees berhasil keluar dari zona degradasi ke posisi 17. Menanggapi keberhasilan timnya keluar dari zona degradasi, Sendais memberikan pujian bagi mentalitas timnya yang tetap bekerja keras meski mendapatkan tekanan luar biasa usai mendapatkan sanksi dari penyelenggara liga. Guardiola akan pensiun jika Manchester City meraih hal ini. Pep Guardiola terus mencatatkan tinta emas dalam karirnya menjadi juru taktik Manchester City sejak 2016-2017 lalu. Puncaknya terjadi di musim 2022-2023 ketika Guardiola mengantarkan Manchester City merengkuh status treble winners. Guardiola sendiri sangat memahami tantangan untuk meniru kesuksesan seperti itu di musim 2023-2024. Tetapi ia menekankan sulitnya mencapai prestasi luar biasa serupa di musim-musim berikutnya. Ia bahkan bercanda akan pensiun sebagai pelatih andai The Citizen bisa melakukannya lagi di musim ini. Performa semakin oke, Sofyan Amrabat siap kerja keras untuk Manchester United. Sebuah tekad diungkapkan Sofyan Amrabat, sang gelandang mengaku siap bekerja keras demi kontribusi bagi Manchester United. Perlahan tapi pasti, Amrabat mulai menemukan performa terbaiknya. Terbaru, ia tampil dominan di lini tengah MU saat Setan Merah mengalahkan Chelsea. Amrabat tidak sungkan mengakui bahwa ia tidak menjalani start yang apik di MU, karena ia menyebut kondisinya tidak fit saat bergabung dengan MU. Amrabat mengaku enjoy bermain di posisi gelandang bertahan di skuad Setan Merah. Erik ten Hag, saya diwanti-wanti teman agar tak ambil pekerjaan Manchester United. Ten Hag mengklaim banyak orang memintanya untuk tidak menerima pekerjaan mustahil di United, namun dia merasa sanggup menghadapi tantangan tersebut. Tidak ada manajer Manchester United yang sukses secara konsisten sejak sosok legendaris Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Semua orang mengatakan kepada saya, Anda tidak bisa berhasil dalam pekerjaan itu. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi ini adalah klub hebat dengan pemain hebat. Pekerjaan ini adalah yang paling sulit untuk dilakukan, tetapi saya ingin tantangannya, ujar Ten Hag. Bukan juara, Luciano Spalletti punya target ringan di Euro 2024. Dalam sebuah wawancara bersama Corriere dello Sport,
Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti ditanya tentang targetnya bersama Glazuri. Spalletti tegaskan jika targetnya di Euro 2024 sekarang hanya bermain seoptimal mungkin dan membangun tim yang berkembang. Untuk target, saya tidak menetapkan batasan, semuanya tergantung pada seberapa banyak kami bisa berkembang. Pertama-tama di dalam diri kami sendiri, kami memiliki banyak pemain yang masih bisa berkembang, ujarnya. Tolak operasi, Chris Smalling baru bisa main akhir Februari. Back AS Roma Chris Smalling masih belum pulih dari cedera. Smalling dikonfirmasi masih belum bisa bermain, bahkan saking parahnya cedera yang dialami pemain asal Inggris tersebut. Dia diperkirakan baru akan bisa kembali ke lapangan di akhir Februari 2024 mendatang. Smalling belum menjalani operasi pada lututnya dan tidak berniat untuk menjalani operasi karena pada usia 34 tahun dia sangat khawatir akan komplikasi yang dapat mengakhiri karir bermainnya. Kondisi ini memaksa Gelo Rossi mencari pemain baru di bursa transfer Januari. Gundogan mengaku tak menyesal pindah ke Barcelona. Ilkay Gundogan meninggalkan Manchester City pada musim panas 2023. Dia kemudian datang ke Camp Nou dengan status bebas transfer. Sejak saat itu Gundogan menjadi pemain andalan Xavi di lini tengah. Namun mantan kapten Manchester City ini sering mengkritik rekan satu timnya musim ini. Gundogan menegaskan dirinya tidak menyesal bergabung dengan Barcelona. Dia mengatakan ini tantangan yang benar-benar baru baginya. Pemain berusia 33 tahun ini membuat 19 penampilan di semua kompetisi, menyumbangkan 1 gol dan 5 assist. Konflik dengan Lionel Messi berujung panjang, nasib pelatih timnas Argentina makin tak jelas. Kondisi ruang ganti timnas Argentina memang tengah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak baru-baru ini. Hal itu tidak lepas dari konflik yang melibatkan dua pentolan timnas Argentina, yakni Lionel Messi dan Lionel Scaloni. Bahkan keributannya dengan Messi itu sampai membuat Scaloni mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan pelatih La Albiceleste. Sampai saat ini belum ada kepastian soal masa depan Scaloni. Yang jelas, kontrak Scaloni bersama timnas Argentina masih tercatat hingga setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!